Isao berhasil diserap oleh nomor 9 dan nomor 9 berhasil kabur dari markas pusat. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Kafka dan juga Narumi. Dan 2 hari setelah kematian Isao, hampir seluruh prajurit menghadiri pemakaman dari markas masing-masing. Walaupun disebut pemakaman, tentu saja tidak ada jasad dari Isao karena tubuhnya telah diambil alih oleh nomor 9. Ditampilkan markas pusat dari divisi pertama, lalu markas divisi ketiga, markas divisi keempat, dan divisi kedua mengikuti proses pemakaman di pangkalan masing-masing, kecuali Kikoru yang tidak hadir. Kikoru terlihat duduk di ruangan Komandan Isao. Setelah pemakaman ditampilkan Narumi mendatangi Kikoru. Kikoru yang melihat Narumi mengatakan hal-hal yang ia sesali, seperti tidak sampai tepat waktu untuk menolong ayahnya dan terlalu lemah di hadapan nomor 9. Kikoru ingin jadi lebih kuat karena menurut Kikoru sekarang tubuh ayahnya masih terperangkap di dalam tubuh nomor 9. Jadi Kikoru baru ingin berkabung atas kematian ayahnya setelah berhasil mengalahkan kaiju nomor 9. Kikoru kemudian meminta maaf kepada Narumi karena sudah bersikap tidak mematuhi aturan dengan tidak mengikuti pemakaman. Narumi menjawab jika Narumi akan menghapus hukuman atas ketidakhadiran Kikoru asal Kikoru mau berlatih dengan Narumi. Narumi akan mengajarkan semua hal yang Isao ajarkan kepada Narumi terhadap Kikoru. Narumi ingin Kikoru menjadi lebih kuat, dan ternyata di luar ruangan Kafka juga mendengar percakapan Narumi dan juga Kikoru. Lalu ditampilkan tangan Kafka, sebagian dari tangannya masih berwujud kaiju. Sambil menutupi tangan kaijunya, Kafka kemudian bersumpah jika Kafka pasti akan mengalahkan kaiju nomor 9. Selanjutnya ditampilkan para anggota Monster Sweeper. Cukup unik di sini karena kita ditampilkan point of view para anggota Monster Sweeper setelah kehilangan Komandan Isao. Lalu kita kembali ke Kikoru. Kikoru saat ini berlatih dengan pemimpin regu divisi pertama. Kikoru diharuskan bisa mengalahkan para pemimpin regu divisi pertama untuk bisa menjadi yang terkuat kedua di bawah Narumi. Dan untuk latihan pertamanya, Kikoru diharuskan berlatih melawan Shinonome, salah satu dari ketua regu pasukan divisi pertama. Nah, pada saat latihan Kikoru berlangsung, Hasegawa memanggil Narumi untuk pergi menemui Kafka untuk memutuskan apa yang akan terjadi kepada Kafka dan kaiju nomor 8. Apalagi Isao yang membuat Kafka bergabung menjadi anggota divisi pertama sekarang sudah tidak ada. Ditampilkan di ruang penelitian, ada beberapa bagian tubuh Kafka yang tidak kembali ke bentuk manusianya. Menurut salah satu peneliti, jika Kafka terus melakukan perubahan wujud, Kafka kemungkinan tidak bisa kembali ke wujud manusianya. Nah, di sore harinya setelah Kafka menjalani proses penelitian, di atap gedung Kafka memikirkan mengenai apakah dirinya akan tetap diterima sebagai anggota pasukan pertahanan atau tidak. Di situ terlihat juga ada Narumi. Narumi menyampaikan hasil rapat mengenai nasib dari Kafka. Menurut Narumi, Kafka sudah tidak bisa diterima sebagai anggota pasukan. Walaupun begitu, Narumi meminta Kafka untuk meminjamkan kekuatannya. Narumi tidak peduli jika Kafka nantinya benar-benar menjadi kaiju sepenuhnya. Jika itu terjadi, Narumi hanya tinggal membunuh Kafka. Narumi ingin menghabisi nomor 9 dengan segala cara. Maka dari itu, Narumi membutuhkan kekuatan dari Kafka. Dan Kafka pasti juga merasakan hal yang sama dengan Narumi. Dan dari sini, Kafka bisa dibilang akan tetap menjadi anggota pasukan pertahanan divisi pertama di bawah komando dari Narumi Gen. Nah, itu saja untuk pembahasan cerita setelah kematian Komandan Isao. Kikoru yang akan dilatih menjadi yang terkuat nomor 2 divisi pertama, dan Kafka yang akan tetap bergabung untuk mengalahkan nomor 9 walaupun Kafka akan menjadi kaiju seutuhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kafka benar-benar akan menjadi kaiju seutuhnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.